Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam ibadah. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap hati kami. Kiranya Tuhan hadirat-Mu datang Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Amin. Yes. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami mau datang Tuhan. Yes, dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Amin Tuhan. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Sebab Engkau Allah semesta alam. Yesus Tuhan Yesus. kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan lebih lembut lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sebab surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau kudus. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, jamah setiap kami. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik buat di hidup kami. Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Yes, Tuhan, yes, Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Jamah setiap kami Bapa. Ucapan syukur kami Tuhan. Yes, yes, haleluya Tuhan. Yes, yes, Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Biarkan Roh Kudus turun atasmu. Amin. Yes. Haleluya Tuhan. Engkau baik, Engkau kudus, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus.
Tuhan kami. Engkau Allah yang kudus. Kami mau tinggikan Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Yes, yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan dengan imanmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Berikan kemuliaan terbaik untuk Allah kita. Kami siap memulai ibadah pada hari ini. Amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Boleh katakan ke samping kanan kirinya. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan, karena kasih setia Tuhan ada sampai hari ini. Amin. Sebab Tuhan kekuatan dan gunung batu setiap kami. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Mari kita mau melompat untuk Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Di sini semua percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi atas diri kita, amin. Mari kita tepuk tangan yang
Sorai. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih semangat lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Yes Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang petugas. Saya persilahkan. Kami bersyukur punya Allah yang kasih setianya tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu dan kami menikmati kasih setia Tuhan di rumah Tuhan. Ini juga bukti kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami sampai tanggal 29 hari ini di bulan Januari di tahun 2023. Dan saat pagi hari ini Tuhan kami membawa setiap pergumulan doa-doa kami kepada Engkau. Kami terus membawa Tuhan para pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Kartomius di tempat ini. Tuhan kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau memberkati juga para pembina rohani kami, Pak Pendeta Insinyur Niko, Bapak Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan pakai mereka, hikmat-Mu Tuhan meringkupi mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat yang baru, terobosan-terobosan yang baru akan Tuhan pakai berkati buat mereka, sehingga mereka ini pemimpin-pemimpin rohani kami akan membawa kami sedemikian rupa untuk kami bisa memasuki tahun ini, di tahun Tuhan bangkit dan jadi pemenang. Kami boleh melihat karya Tuhan saat Tuhan mengurapi mereka, kami pun akan dibawa kepada satu pengurapan untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan di tahun ini. Tuhan, apapun itu segala pergumulan, lepas pergumulan kami percaya Engkau Allah yang hidup itu akan sanggup menolong kami. Dan saat pagi hari ini kami membawa Tuhan 5 generasi yang Tuhan percayakan atas Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan, begitu banyak program, begitu banyak Tuhan Yesus pergumulan yang sedang dihadapi. Entah itu Tuhan pergumulan pasangan hidup, pergumulan pekerjaan, pergumulan keturunan, pergumulan tempat tinggal, pergumulan Tuhan biaya-biaya ekonomi. Ada banyak yang sedang kami gumulkan. Tuhan, mari Engkau Tuhan buat kami hari-hari ini terus melekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, karena kami tahu saat kami melekat pada pokok anggur itu, kami akan melihat, kami akan bisa berbuah, kami akan bisa melihat karya Tuhan dinyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus bentengi kami, buat kami semangat, buat kami melihat karya Tuhan di dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Dan saat ini kami berdoa,
perkembangan lepas perkembangan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan terus kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Kami merindukan Tuhan ada satu perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini, satu tempat tanah yang lebar untuk kami bisa memuliakan Tuhan lebih lagi, dan kami bisa melakukan kegiatan aktivitas yang lain tanpa terkendala oleh tempat. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, tahun ini kami bersepakat GBI Gunung Padang akan melihat karya Tuhan dinyatakan lewat Tuhan perluasan tanah gedung gereja. Dan saat ini kami berdoa juga untuk persembahan syukur awal tahun yang akan kami beri di bulan Februari. Tuhan, kami berdoa ini pun sebagai bukti kami menabur pekerjaan Tuhan. Karena saat kami menabur Tuhan untuk tanah ini Tuhan, kami percaya tiba waktunya Engkau akan sediakan itu buat kami. Dan setiap kami Tuhan, buat kami mengerti, bahkan saat kami menabur, kami dari hati kami, Tuhan bukan melihat besar kecilnya, tetapi Engkau melihat setiap hati kami. Saat kami harus memberi dengan tetesan air mata kami pun, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami dengan lipat-lipat kali ganda. Karena Engkau Tuhan sudah memberkati di tahun 2022 dan tahun 2023 ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Saat kami menabur, maka kami akan menuai di tahun ini juga dengan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus membawa bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, ada damai, ada sukacita, ada berkat Allah mengalir, ada proses campur tangan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk pemimpin bangsa kami, untuk Tuhan Yesus setiap daerah-daerah yang ada. Kami percaya Indonesia ada dalam pandangan mata Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami boleh melihat Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekalipun dunia resesi, tapi kami tahu Indonesia akan ada menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Indonesia akan menuai banyak jiwa-jiwa, bahkan bangsa Indonesia akan menjadi alatnya Tuhan untuk menyebarluaskan Indonesia, Injil sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rapat pengurus besok Senin, Tuhan juga memberkati, sehingga setiap kami pengurus-pengurus Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan untuk kami boleh bekerja di tempat ini, untuk kami boleh memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, akan Tuhan beri hikmat sehingga kami melakukan seperti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di tahun ini. Terima kasih Bapak, setiap kami hadir pagi hari ini, beracaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena kami tahu Engkau melihat hati kami saat ini. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau sama-sama mendengar pengumuman ibadah sepekan ke depan di multimedia, saya persilakan. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bersama saya, Theo, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah, atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin, ada rapat pengurus gereja jam 7 malam di gereja. Diharapkan semua pengurus untuk wajib hadir dan mempersiapkan sesuai agendanya yang akan dibahas. Hari Jumat, ada doa pengerja yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para pelayan Tuhan, diharapkan untuk dapat mengikuti doa pengerja tersebut. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Persembahan syukur awal tahun dapat diberikan mulai awal bulan Februari. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi bendahara gereja. Bagi jemaat yang belum mengembalikan kartu sosial, diharapkan untuk segera mengembalikannya. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi bendahara sosial. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia, yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Amin Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Anggap aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk setiap hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami mau serahkan setiap hati kami. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
aktifkan hati kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku menyenangkan Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami merendahkan hati. Kami merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya, musik pelan. Satu pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Engkau
Engkau datang, Engkau ada. Sudahkah itu menjadi satu bagian menyenangkan Tuhan? Engkau ada di tempat ini, apa cuma ini hari Minggu saya datang. Saya sebagai orang Kristen, saya datang. Apa cuma itu pola pikir kita? Untuk menjadi pemenang, siap untuk menyenangkan Tuhan. Yang menangkap ini, untuk menjadi pemenang, siap menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kiranya terdapat dalam hatimu dan hatiku. Itu kiranya terdapat dalam hatimu dan hatiku. Engkau menyenangkan Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan. Di dalam keterbatasanku sebagai hamba-Mu yang Tuhan taruh. Untuk sebentar Tuhan, kami akan menyampaikan kebenaran untuk menjadi sharing bagi kami semua. Satu perkara yang kami tahu, kami adalah hamba yang tiada arti. Hanya pengurapan Tuhan yang kami rindukan. Hanya pembukaan roh Tuhan itu yang kami rindukan. Dan itu menguasai kami semua Tuhan. Setiap pribadi kami masing-masing dikuasai dengan roh Tuhan itu. Sehingga kami memiliki satu pengertian untuk kami mempersiapkan diri menjadi pemenang. Sekali lagi Bapak, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Menyenangkan, amin. Senangkanmu, Terima kasih. hanya itu kerinduanku. Itu yang rindu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Kalau kita dapat bertemu kembali untuk sebentar kita akan belajar kembali pada tema yang Tuhan berikan lewat gembala pembina kita, bangkit menjadi pemenang. Amin. Ketika saya merenungkan ini, sekali lagi tema ini bukan secara kebetulan. Mengapa Tuhan taruh, ya kan? Mengapa Tuhan taruh kepada Bapak gembala pembina kita untuk kita bangkit menjadi pemenang? Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu untuk mempersiapkan, sebenarnya mempersiapkan diri kita, ya kan? Mempersiapkan karena masa yang akan datang, yang akan kita jalani, ini masa yang sangat-sangat sulit. Ya kan? Tidak ada sebenarnya orang yang mengatakan, oh sekarang ini gampang. Enggak. Ya kan?
baik ditinjau dari sisi manapun juga, ini masa yang sulit. Bagi yang orang yang berusaha, sulit, ya kan? Bagi orang yang bergerak pada medis, sulit. Karena apa? Penyakitnya semakin banyak. Benar? Sampai kepada pelayanan pun, kita diperhadapkan masa yang sulit. Dalam arti konteks, kita ini sedang terus dihambat sebenarnya. Pertumbuhan gereja itu semakin dihambat, dipersulit. Tetapi percaya, kuasa Roh Tuhan tidak bisa dihambat. Penggenapan rencana Allah pasti terjadi. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Sudah ketemu semua? 1 Korintus 9 akan saya bacakan ya. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini maaf ya, mata orang tua tulisannya kecil. Ya, jadi nah, kita pada saat ini akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, bukan berarti saya yang di sini ini lebih bisa, bukan ya. Kita sedang sharing, kita sedang belajar. Nah, saya ingin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, yaitu berani menjadi pemenang. Tetapi pada kali ini kita akan belajar tentang menjadi pemenang. Pada konteks yang pertama ini. Nanti kesempatan lagi kita akan belajar di konteks beraninya, ya kan? Sekarang kita akan belajar di konteks menjadi pemenang. Apa yang menjadi dasar atau apa yang membuat atau kebenaran yang ada untuk menjadi pemenang? Ada satu kebenaran yang mendasar untuk menjadi pemenang. Yang pertama, ingat bahwa kita ada di dalam gelanggang pertandingan. Sekali lagi, yang menjadi dasar bahwa kita menjadi pemenang itu adalah kita ini sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Mengapa sekali lagi kita belajar ini? Karena seringkali, maaf, orang tidak sadar bahwa kita ini sedang ada dalam pertandingan. Mengerti maksud ini?
kita ada di dunia ini, pandangan kita, seringkali pandangan kita loh. Pandangan kita ada lahir, hidup, mati. Pandangan itu saja. Kita tidak sedang mengerti bahwa apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, kita ada, kemudian kita sebenarnya di dalam kita ada ini, tenggang waktu yang ada, kita ini sedang di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan, kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan. Seberapa penting kita mengerti kita ada dalam gelanggang pertandingan, itu sangat penting. Karena mengapa? Itu yang akan memotivasi, itu yang akan membentuk pola pikir kita secara benar. Mengapa banyak orang Kristen, saya katakan, mengapa banyak orang Kristen kadang-kala bisa dikatakan, mungkin orang Kristen itu biasa-biasa saja, karena orang Kristen tidak mengerti bahwa kita sedang ada dalam gelanggang. Seorang yang sedang ada di dalam gelanggang itu sebenarnya seorang yang sedang berjuang untuk menjadi pemenang. Paham? Pemahaman ini? Orang yang ada dalam gelanggang itu sebenarnya seorang yang berusaha untuk jadi pemenang. Dan itu salah satu tuntutan yang sebenarnya. Karena banyak sekali ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu, saya pun pernah menguraikan di dalam Ibrani 12. Dalam satu tema yang namanya berjuang dalam iman, berlomba dalam iman. Ingat? Yang diambil dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebentar ya, maaf. Coba apa mungkin dikecilkan sedikit ya, kok suaranya kelihatannya. Saya ulang sekali lagi, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bersama-sama tentang berlomba dalam iman. Yang dalam Ibrani, coba menjadi suatu perenungan kita. Ibrani 12. Ayat 1b. Atau ayat 1 saja terlebih dahulu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa perlombaan itu wajib. Ya. Perlombaan itu wajib, gelanggang itu wajib. Paulus juga mengatakan kalau tidak salah dalam Filipi 3, kita sedang ada dalam perlombaan pelarian untuk menuju kepada satu tujuan. Untuk menuju pada satu tujuan. Jadi sekali lagi, kita ini sedang ada dalam gelanggang, sedang ada dalam perlombaan. Ini sangat krusial kalau kita nggak ngerti. Makanya ketika kalau nggak salah waktu itu Bapak Gembala juga menyinggung pada bagian ini juga ya. Pada waktu 2 minggu yang lalu, yang mengatakan kita ini ada dalam pertandingan, ya kan? Waktu itu pada bagian yang pertama, yang dibahas kalau tidak salah, karena kita sudah ditebus, betul ya Pak ya? Nah, kita ada dalam pertandingan yang membuat kita harus, saya katakan harus
Coba sekali lagi. Sekarang kita belajar lebih jauh. Di samping kita mengerti bahwa kita sedang ada dalam pertandingan. Yang kedua, ingat untuk menjadi pemenang itu juga harus ada target. Bukan hanya sekedar menjadi pemenang. Menjadi pemenang itu karena ikut, tetapi adanya satu target yang harus dikerjakan. Yang harus untuk dituju. Kalau target ini kita bicara target dalam 1 Korintus tadi, ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ada suatu targetnya itu apa? Mahkota yang abadi. Saya ketika melihat suatu referensi, dikatakan memang pada waktu itu di Korintus, orang berlomba, tampilkan gambarnya. Nah kalau di sini tuh gambarnya, yang saya kirimkan ada yang daun. Nah, kalau di Korintus waktu itu, di Korintus orang berlomba itu sederhana. Mereka diberikan mahkota, mahkotanya itu berupa daun-daun yang segar. Saya kemarin mengirimkan gambarnya. Orang itu diberikan, nah itu. Bentuk orang yang menerima mahkota kemenangan itu diberikan mahkota daun yang segar. Mereka sederhana. Nah makanya dikatakan dalam konteks ayat ini adalah mahkota yang fana. Mereka mahkota yang fana saja mereka berjuang. Apalagi kita. Kita yang ada dalam suatu pertandingan. Kita yang ada dalam suatu target untuk memperoleh suatu mahkota yang dikatakan mahkota yang tidak fana. Yang kekal. Kalau ini disinggung dari sisi eskatologi, makanya waktu itu juga pernah saya singgung pada masa penghakiman nanti, orang itu diberikan suatu kesempatan. Kesempatan itu apa? Orang itu ketika diberikan, makanya orang ketika dipanggil, si A dipanggil, kamu mendapatkan mahkota ini, kamu mendapatkan mahkota ini. Ada 5 mahkota, ya kan? Dan 5 mahkota ini ketika dipakai, itu tujuannya apa? Untuk dipersembahkan, untuk gambarannya itu untuk orang memuliakan Tuhan itu sambil menyembah dia itu sambil melempar mahkota di dalam wahyu. Dan itu adalah pekerjaan kita di surga nanti. Kita memuji Tuhan dengan melemparkan mahkota kita. Sebagai tanda bahwa Dia yang telah memberikannya itu kepada kita. Itu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita besok itu bukan cuma sekedar kemudian kita duduk-duduk saja, enggak. Kita di surga nanti, kita itu mempersembahkan pujian lewat mahkota kita. Dan itu menjadikan satu kebanggaan. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada pemenang. Sekali lagi, mahkota diberikan itu kepada pemenang. Yang dapat mencapai target. Karena di dalam target, kita perlu tahu, di dalam target ada arah yang dituju. Ya. Di dalam target itu ada arah yang dituju. Dalam pertandingan untuk target itu harus ada arah. Tidak ngawur.
Makanya sekali lagi, kekristenan harus terarah, ya kan? Kekristenan yang benar itu harus terarah. Kepada siapa? Makanya ketika Ibrani mengatakan mata harus tertuju kepada Yesus. Ya kan? Mata ini harus tertuju kepada Yesus. Makanya sangat jelas, saya sangat senang sekali ketika saya mencoba untuk membedah, belajar daripada ayat-ayat Ibrani yang dikatakan mata tertuju kepada Yesus, itu menunjukkan bahwa ketika dalam bahasa asli itu ditujukan bahwa kita menunjukkan mata kita. Mata ini ditujukan kepada Dia. Atau bisa juga memiliki arti berpaling yang dari yang enggak pas, ditujukan kepada pandangan yang benar. Paham ya? Mata tertuju itu memang pandangan kita ditujukan. Atau berpaling dari yang enggak benar, ditujukan kepada pandangan yang benar. Itu ditujukan. Mata ditujukan kepada Yesus. Makanya ketika di dalam Ibrani yang 12 itu tadi coba dibuka saja. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Perhatikan, pemahaman ayat ini, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ayat ini sebenarnya berbicara, kalau pada Ibrani 11, itu diceritakan para martir, para iman-iman yang menunjukkan iman. Makanya dikatakan dalam Ibrani 11, pahlawan iman. Ya kan? Ibrani 11 itu berbicara tentang pahlawan iman. Makanya dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maksudnya bahwa pahlawan iman itu menjadikan suatu contoh. Pahlawan iman itu menjadikan contoh untuk kita lihat. Pahlawan iman itu menjadikan suatu contoh bagaimana dia telah memberikan contoh di masa hidupnya berjuang untuk dia bisa sampai kepada tujuan akhir sebagai pemenang. Paham ya? Iman perlu ditunjukkan. Dengan iman kita melihat pandangan kita kepada satu arah. Yaitu arah. Ayat kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa ditujukan kepada Yesus? Karena Yesus, itu kan selanjutnya, Yesuslah yang memimpin kita dalam mata harus ditujukan kepada Yesus. Kenapa? Yesus itulah yang akan memimpin kita dalam iman. Terus selanjutnya, dan membawa iman kita kepada jadi iman yang sempurna itu berasal dari mana? Iman yang sempurna itu berasal dari mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang memimpin kita. Iman sempurna terjadi di mana? Kita tertuju kepada Yesus dan Yesus memimpin kita. Itu iman yang sempurna. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali saya katakan, memang dalam perjalanan ini tidak gampang. Kan? Dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak hal-hal yang tidak mengenakan.
Makanya ketika dalam target sekali lagi dengan mata yang tertuju, kita ini perlu ada satu yang dikatakan kehidupan itu perlu adanya satu ketekunan. Makanya dikatakan dalam ayat Ibrani, ketekunan. Kalau kita berbicara ketekunan, itu berbicara terus menerus. Ketekunan itu kita berbicara bahwa dalam ketekunan, dalam bahasa yang saya juga pernah mencoba untuk membedanya, itu ada unsur ketahanan. Di dalam ketekunan ada unsur yang namanya ketahanan. Atau gampangnya itu daya tahan. Berarti maksudnya apa? Ketika dihempas, tetap kuat. Paham ya? Ketika mengalami sesuatu, tetap kuat. Orang yang tekun harus siap menderita. Orang yang tekun harus siap mengalami suatu kesakitan. Orang yang tekun harus siap mengalami satu pengorbanan. Itu dalam ketekunan terdapat di dalamnya. Seringkali dalam pengiringan kita enggak siap. Kita seringkali ketika mengalami satu benturan, kita seringkali, Tuhan, kelihatannya aku sudah tidak kuat loh Tuhan. Termasuk kadang-kala saya sendiri. Saya kadang-kala ketika dalam hidup, berarti seorang yang berdiri di sini itu pasti kuat. Saya pun juga kadang-kala lemah. Kadang-kala Tuhan, kesal Tuhan. Tapi cuma pengharapan kepada Yesus itulah yang memberikan kita kuat. Kan? Pengharapan kepada Yesus itulah yang memberikan kita semangat bahwa tugas ini belum selesai. Karena kita ini sedang menuju pada satu titik, perlombaan iman. Saya juga waktu kemarin, waktu berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu, saya pagi-pagi, saya melihat televisi live dari Keluarga Allah. Pak Ubaja. Dia memberikan satu ilustrasi tentang suatu ketekunan. Dia memberikan suatu ilustrasi tentang ketekunan, yaitu tentang Rudi Hartono. Tahu ya? Rudi Hartono. Rudi Hartono itu juara All England berapa kali? 8 kali. Orang tahu dia. Ini sekitar tahun 1968 sampai 1974. 1968 sampai 1 tahun 74 itu 7 kali berturut-turut. 75 lepas All England. 76 disabet lagi oleh Rudi Hartono. Jadi 8 kali dia jadi juara. Tetapi suatu ilustrasi yang saya katakan luar biasa. Dia waktu itu bertemu dengan seorang di semifinal pada tahun 1974. Dia bertemu dengan Sture Johnson dari Swedia. Ya, pemain bulu tangkis dari Swedia, Sture Johnson namanya. Kita ngerti dalam pertandingan itu bulu tangkis itu dua game kan ya. Kalau menang langsung 2 game.
Kalau ada yang satu, 3 game. Nah, dalam pertandingan itu, pertama kalah. Rudi Hartono kalah. Dengan skor waktu itu, kalau nggak salah, dia kalah 15-11. Kalah. Secara mental, mungkin sudah orang kalau sudah kalah pertama, mereka akan mengatakan, sudah down, ya kan? Kalah pertama. Kalah kedua, game kedua bisa lebih parah maning. 14-0, Rudi Hartono 0, Stuart Johnson 14. Kalau secara nalar apa? Gak mungkin menang. Benar enggak? Game pertama 15-11 sudah kalah, game kedua 14-0. Dan yang sangat fenomenal waktu itu, ketika diwawancarai, Rudi Hartono cuma berkata ini, di dalam doa saya, dia berkata gini, Tuhan, berikan aku 1 angka. Paham ya? Tuhan, berikan padaku 1 angka. 14, benar. Menang 1, 14-1. Masih kurang 13. Pindah lagi, dak-dikduk lagi. Penontonnya dak-dikduk. Balik lagi, tambah 1 angka lagi. Jadi 14. Dalam waktu yang cukup membuat menegangkan, sampai pada akhirnya 14. Dalam istilah bulu tangkis adalah jus, betul ya? Nah, penontonnya ini wow, semua sudah tegang. 14, kemudian Johnson 15. Balik lagi, cemas lagi, 15 sama, jus lagi. 16, jus lagi. Dan pada akhirnya ditutup dengan 18-16. Rudi Hartono dapat menang game kedua. Dan yang game ketiga, Rudi Hartono menutup dengan suatu kemenangan 15-6. Rudi Hartono dapat menang. Kenapa? Tetap tahan. Seorang teman sekaligus lawan, Sven Pri, itu pemain bulu tangkis Denmark yang menang, kalau dilihat dalam cerita, ini yang memegang All England tahun 1975. Juara All England tahun 75 itu dari Denmark. Yang dia pun pernah ngomong dalam wawancara, dia berkata ini, jangan pernah merasa sudah menang melawan Rudi Hartono sebelum meraih angka 15. Karena kegigihan lah, karena ketekunan lah, karena tahan itulah Hartono dapat. Dan saya juga membaca suatu autobiografinya, bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu. Rupanya Rudi Hartono punya kelainan jantung. Rudi Hartono itu punya kelainan jantung. Jadi dalam bertanding, orang kalau kelainan jantung itu gimana? Rudi Hartono itu punya kelainan jantung, riwayat kelainan jantung. Tapi buktinya dia bisa menang. Dia bisa bertahan menjadi juara Olimpiade 8 kali. Menjadi satu pelajaran. Orang yang memiliki daya tahan, orang yang memiliki ketekunan,
itulah orang yang dapat meraih juara. Kalau dalam pengiringan Tuhan masih mungkin diomeli. Maaf, di gereja itu bukan tempatnya malaikat. Benar gak? Kita mungkin dalam pertemuan dalam gereja kita bisa bentrok, salah pendapat. Benar? Mungkin lewat omongan. Iya. Maaf ya. Jangan diinterpretasikan. Hamba Tuhan kok ngomongin kayak gini. Pedes. Masa menusuk hati. Lah, sore ke gereja-gereja lah. Kok gereja kok isinya diomai. Kok gereja kok isinya masih berbenturan demikian sudah mundur. Ingat, ada target, ada ketahanan, ada masa engkau harus menang. Ya, memang kayak gini nang pelayanan sing dinggo kue bae. Kue bae. Aku sing wis tua, wis ora dinggo. Saya tak berpikiran demikian. Kalau di sini nggak ada, tapi nggak ada yang ngaku. Nggak dipakai pelayanan sudah tersinggung. Ingat, Tuhan itu menempatkan saudara pada talenta yang tepat. Meskipun mungkin orang gak ngelirik, percayalah Tuhan gak pernah salah. Kembangkan talentamu. Dan itu pasti Tuhan munculkan. Sekali lagi, dalam pertemuan sangat mungkin. Orang tersinggung, oh mungkin sekali. Tapi sekali lagi, ingat fokus kita. Fokus kita bukan cuma sekali lagi, oh mungkin nggak dipakai pelayanan tersinggung. Oh beda pendapat dengan sama panitia bingung tersinggung lagi. Oh mungkin ketika ngomong sama-sama misalnya kul itu kan biasa kan tersinggung. Oh aku nggak dipersongin tersinggung. Aduh, kalau ngurusi itu semua, maaf Bapak Ibu, nggak bertumbuh-tumbuh. Kenapa? Pandangan kita tidak tertuju kepada arah. Kekristenan, ingat, di dalam gereja, ayat Amsal yang mengatakan besi, ya, itu maksudnya apa? Kadangkala teman kita dipakai untuk gesek, teman kita dipakai untuk memproses supaya apa? Yang penting bagaimana arahmu lo, pandanganmu lo. Coba fokuskan terus. Ingat bahwa engkau dan saya sedang ada dalam suatu pertandingan dan aku harus mempertahankan iman. Aku harus sampai pada tujuan. Aku harus bisa menang. Aku harus betul-betul memuliakan Tuhan. Itulah suatu komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan itu sekali lagi tidak gampang. Tapi kalau kita bisa benar dalam proses ini, engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi yang dalam pertandingan menjadi sekali lagi menjadi pemenang harus mau di voice, ya kan? Di voice
Ois, Pentakosta ya. Disinggung kan? Orang itu dimurnikan. Hidup itu dimurnikan. Sampai pengiringan kita pun dimurnikan. Jangan kita salah dalam pengiringan. Kita dalam pengiringan kepada Tuhan jangan sampai salah. Kayaknya tadi juga disinggung penyembahan. Jangan penyembahan angkat tangan, betul ya tadi ya. Angkat tangan cuma apa? Karena ingin dilihat. Tidak dari hati. Jangan kita berdiri di sini, pelayan di sini. Kenapa? Cuma kepingin dilihat. Ini loh aku bisa. Bukan cuma orang yang bermain musik. Oh aku karena aku bisa. Engkau ada bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ingat yang pertama tadi, kita ada dalam gelanggang. Mau setuju, enggak setuju, kita ada dalam gelanggang. Dan itu perlombaan yang wajib. Wajib itu berarti memang harus, tidak bisa tidak bisa mengelak. Wajib harus. Yang kedua, ingat, dalam gelanggang ada target. Dan di dalam untuk mencapai target harus ada arah, harus ada yang namanya tadi, kalau bagian yang kedua pengorbanan, yaitu dengan kita suatu ketekunan. Kedua, di dalam target harus ada latihan. Ya, yang dalam 1 Korintus tadi. Dalam target itu harus ada latihan. Makanya orang dalam pengiringan ibadah itu harus ada latihan. Dalam arti latihan, ya baik secara rohani. Tidak serta-merta orang jadi Kristen, orang ketika jadi menerima Yesus langsung bisa semua. Enggak. Menyembah langsung bisa. Enggak. Semua itu ada proses. Ya. Orang bisa bertumbuh, itu ada proses. Dalam pengiringan bisa bertumbuh, ada proses. Dan proses yang panjang itulah yang Tuhan perhitungkan. Kalau bisa selesai pada proses itu. Makanya seperti pujian yang terakhir tadi. Aku mau jadi bejana. Yang tadi, menyenang, itu ayat yang pertama ya gimana? Tuhanku mau menyenangkanmu, ya kan? Tuhan bentuklah hati ini. Dibentuk itu enak enggak saudara? Gak enak. Dibentuk itu enggak enak loh. Untuk jadi bejana, Tuhan bentuklah hati ini menjadi apa? Jadi bejanamu. Nah, jadi bejana untuk hormat. Itu enggak enak Bapak Ibu. Tetapi itulah makanya saya katakan tadi ketika doa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan Tuhan yang dipingin itu enggak gampang. Proses jadi bejana itu harus dibentuk. Mungkin ketika tanah liat, ketika Nabi siapa ya yang penggambaran Yesaya kalau nggak salah ya, Yesaya ya, yang penggambaran sebagai bejana dalam tanah liat yang dibentuk, ya kan, untuk menjadi bejana yang ditempatkan. Kalau tanah liat, kalau waktu itu pertama ketika diambil bongkoan tanah liat dibentuk, pertama kalau kita lihat dalam mesinnya itu poles
Setelah itu baru dikeringkan, dijemur. Butuh waktu. Ya kan? Kemudian dikatakan setelah itu baru dibakar. Enak enggak? Kalau bisa ngomong nangis, lara lo dibakar. Gak enak dibakar. Jadi kalau orang Kristen, kalau masih bentetan sedikit-sedikit aja diproses Tuhan, masih sudah mutong, itu masih belum menyenangkan Tuhan. Ya kan? Menyenangkan Tuhan itu diproses untuk menjadi bejana yang indah. Yang ditempatkan, itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, saya pun sedang belajar. Saya bukan orang yang sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Tapi aku minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah hidupku yang ada untuk tetap jadi berkat. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Arahkanlah matamu tertuju kepada Tuhan. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Tujukanlah matamu kepada Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, sadarilah hidupmu sedang ada dalam proses, sedang ada dalam gelanggang. Tapi pesan firman pada pagi ini, hendaknya matamu tertuju kepada Dia. Dalam proses sakit, dalam proses latihan badan ini nggak enak, tapi itu semua dibentuk. Engkau dan saya mau menyenangkan Tuhan. Engkau dan saya sedang Allah bawa hidup menyenangkan Tuhan. Mari yang mengerti, yang menangkap pesan ini, minta kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan. Tuhan, berikanku kekuatan supaya kami mampu, Tuhan, ada dalam gelanggang pertandingan ini. Terima kasih, Tuhan. Aku mau, Tuhan, selalu menyenangkan hati-Mu. Aku mau mengikuti. Mau mengikuti
Terima kasih Tuhan. Ajarkan hidupku, hidup kami semua menangkap pesan-Mu Tuhan. Dalam kekuranganku sebagai hamba, kami hanya bisa menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman ini tersampaikan Tuhan. Firman ini menjadi suatu bagian yang hidup dalam hati kami masing-masing. Tolong Tuhan, Roh Kudus bekerjalah lebih jauh dalam hati kami. Untuk kami, pandangan kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Mataku tertuju kepadamu. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu dalam ibadah kami. Di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2023. Kami bisa masuk sampai hari ini, bisa ibadah sampai hari ini. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna di kehidupan kami. Dan pagi ini kami boleh mendengar isi hati-Mu, firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah semua yang kami dengar dari awal pemberitaan firman-Mu, yang dapat kami mengerti, dapat kami pahami itu semuanya boleh memacu kami untuk bangkit di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus perlengkapi, Engkau terus mengurapi, supaya hamba-Mu kan Roh Engkau terus Engkau pakai untuk menjadi berkat ketika dia melakukan mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan setiap kami hadir pada pagi ini, ketika kami menyimak dengan betul, dengan sungguh-sungguh, kami percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu memberkati kami semuanya, sehingga kami menjadi orang yang berani menjadi pemenang. Sekarang hari-hari ini kami ada dalam gelanggang pertandingan, tapi ketika kami berjalan bersama-Mu, kekuatan penyertaan Tuhan Tuhan berikan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati semua hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayan dalam ibadah ini. Baik dalam ibadah raya pertama maupun ibadah Kid. Bahkan kami semua yang hadir boleh menikmati berkat Tuhan. Dan sebenarnya kami juga akan kembali pulang. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Agar sepanjang hari ini hidup kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Dan hidup kami tetap memuliakan nama-Mu. Dan kami tidak lupa berdoa buat ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang terus bekerja berkarya. Supaya ibadah kami nanti sore pun berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka datang dengan antusias untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu, dan berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami semua dalam ibadah pagi ini. Haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir pagi ini. Dia juga yang melindungi kita. Dia menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayangnya yang telah dinyatakan bagi kita oleh pengorbanan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Serta persekutuan yang indah dan manis bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.